sih masih seputar Muhammadiyah nih? Masih seputar Muhammadiyah. Nggak kelihatan kader Muhammadiyah. Enggak. Masih bilang wali ya. Oke, tentang Islam berkemajuannya Muhammadiyah. Menurut Mas Pandi itu kayak gimana sih? Nah ini ya, Islam berkemajuan itu Dalam kan pandangan Muhammadiyah kan Islam itu apa? Yang pakai bahasa Arab. panjang itu ya, Lupa yang gue, yang panjang itu. dirumuskan oleh Majelis Tarjih itu. Oke guys, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut lagi nih. Sampai mana tadi? Sampai tentang Madhab tempat atau gimana ya? mazhab. Jadi yang dalam tanda petik yang lebih berotoritas, Nah, itu. memiliki otoritas dalam penafsiran dalam mengubah hukum, Nah, betul. menyesuaikan dengan konteks zaman dan makan, waktu dan tempat. Maka pada itulah para ulama yang hidup di Di zaman ini. zaman gitu. ini, gitu. Ya, iya benar juga sih. Soalnya bagaimana coba misalkan kita mau tahu gimana soal Jumat pas Covid. Nah, gitu itu. kan. Maksudnya kita harus rogo sukmo dengan Imam Syafi'i. Apa itu rogo sukmo? Bertemu ini ya, Mediasi. mediasi. Nah, ini kan kalau dalam dunia sepi bisa seperti itu. Nah, jadi tapi kalau dalam dunia fikih kan nggak bisa. Apalagi dunia Jadi Muhammadiyah. nama dia tambah nggak bisa lagi. Oh iya oke. Tapi untuk manhaj tarjih sendiri sebenarnya apa ya? Kan tadi kita sudah melihat bahwa sudah bicarain tentang kalau misalkan Muhammadiyah itu dia fikihnya bukan mazhabi Manhaji. tapi manhaji. Secara garis besar sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari tarjih itu gitu. Sampai pada gilirannya kan dalam hal ini sebenarnya hukum-hukum itu kebanyakan hukum dalam hal muamalah dan ubudiyah gitu. Tapi sekarang ada fikih air, ada fikih bencana alam, yang itu tuh dikeluarkan dari manhaj tarjih. Sebenarnya fikih menurut kan kita bahas hukum berarti fikih ya. Fikih ya. Menurut Muhammadiyah tuh kayak gimana sebenarnya? Jadi memang ini yang kemudian menjadi kreativitas produksi hukum Muhammadiyah ya. Kita ada fikih zaman dulu kita coba kita lihat di fikih klasik itu kan pasti toharoh ya kan, Oke. sholat, saum, apa yang Mandi jenazah. hubungannya dengan hudud, jinayah, siasah gitu. Udut. Hudud. Nah, ada perbedaan pemahaman yang kemudian apa itu fikih? Apa itu fikih? Nah, kalau kita coba lihat definisi fikih di karangan para ulama itu kan fikih itu pasti berkaitan dengan hukum-hukum. Kalau tidak salah satu definisi itu fikih itu al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah, kemudian al muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang sifatnya praktis, ya, hukum-hukum syar'i yang sifatnya praktis, yang kemudian itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau dirincikan dari dalil-dalil itu. Nah, nanti keluarnya produknya itu akan berupa yaitu hukum yang 5 itu ya. Ya. Akamul khamsah itu ya, hukum yang 5 yang wajib yang itu tadi. Nah, Muhammadiyah itu mencoba untuk kemudian melakukan sebenarnya apa yang dilakukan Muhammadiyah ini bukan hal baru. Nah, jadi Muhammadiyah itu mencoba untuk melakukan penelitian tentang makna fikih dari zaman Rasul kemudian salafus soleh. Jadi ada pergeseran makna dari zaman Nabi sampai salafus soleh itu, bahkan kita tahu di Imam Abu Hanifah itu kan punya fikih akbar itu ya. Jadi fikih di zaman dulu itu tidak hanya berkutat ke masalah halal haram sebenarnya. Tapi kemudian semakin kesini itu kan mungkin ada apa ya?
penyempitan makna gitulah ya. Sehingga nanti yang sampai kepada kita sekarang itu yang ma'ruf yang difahami orang-orang fikih itu hukum 5 itu tadi. Pokoknya hukum kalau enggak halal, haram, sunnah, wajib itu mubah, makruh. Nah, kemudian Muhammadiyah mencoba itu tadi bahwa fikih itu bukan lagi hanya berisi hal-hal yang sifatnya hitam putih. Legalistik, formalistik seperti itu, hanya kalau enggak halal ya haram gitu. Tapi mencoba untuk memberikan definisi baru, kalau di bahasanya itu apa? Deep understanding. Pemahaman yang mendalam tentang suatu perkara, ya, kemudian nanti melahirkan sebuah tuntunan yang filosofis, ya, tuntunan yang filosofis, yang praktis untuk mengatasi masalah itu. Misalnya tadi masalah fikih air. Coba kita lihat fikih airnya Muhammadiyah itu kan enggak kemudian anwaul ma'ir mutlak najis mughalazah muwafaq mutasitoh ini. Ya kan enggak kemudian fikih air. Kalau kita bayangannya fikih air, coba lihat di kitab-kitab fikih klasik kan fikih air pasti nanti pembagian air. Ada ma'ul mutlak, ada mustakmal, mutaghayyir, mutanajis, macam-macam. Itu kan enggak dibahas lagi tuh di fikih air. Bagaimana kemudian cara mengelola air, karena air ini kalau di Quran itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy kan gitu. Air itu kan sumber kehidupan. Berkah dari langit, dari bumi itu kan ya air itu kan yang menjadi sumber kehidupan manusia. Allah menjadikan kehidupan ini dari air. Nah, makanya gimana air ini kemudian bisa terjaga, kemudian cara mengelolanya bagaimana, cara kemudian mendistribusikan bagaimana. Coba kalau air hanya di monopoli orang tertentu, yang lain tidak dapat air, macam-macam. Nah, itulah fikihnya berupa tuntunan-tuntunan seperti itu. Fikih kebencanaan juga kan. Kan bahas bencana itu apa saja, kemudian penyebab bencana, macam-macam bencana, cara menyikapi orang yang bencana, yang terkena bencana, terdampak bencana itu. Fikih anti korupsi. Berarti fikih itu adalah pemahaman yang mendalam mengenai sebuah persoalan yang pada gilirannya melahirkan solusi-solusi, entah itu bersifat prinsipil, filosofis, tapi juga bisa diamalkan. Tuntunan-tuntunan kayak gitu. Tuntunan. Itu yang dimaksud dalam fikih dari dalam pandangan Muhammadiyah. Makanya nanti kan fikihnya beragam ya. Kalau tidak salah ini mau kan kemarin sudah fikih agraria yang baru ya. Ya paling baru. Fikih agraria. Kalau tidak salah mau fikih difabel. Itu. Fikih lalu lintas kalau nggak salah. Itu nanti yang jadi kan harus dimunaskan dulu. Tapi untuk fikih-fikih yang zaman produksi zaman dahulu itu masih tetap di verifikasi sama masih. Misalnya kan kita yang paling ini masalah kunut lah, masalah rakaat tarawih lah. Itu kan itu juga tetap dikaji oleh majelis tarsih ya. Jadi kan kalau kita mau lihat aspek jadi tajdid, ya ini tajdid lagi ya kan. Tajdid itu kan ada 2 sayap. Yang pertama purifikasi atau pemurnian. Nah, itu kan mencoba kita mengembalikan ibadah-ibadah mahdhah, akidah itu ke sumber yang paling dekat, yaitu apa yang dipraktikkan Nabi gitu kan, melalui Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kemudian ada sayap sisinya itu adalah dinamisasi ya. Nah, jadi bagaimana tasdid itu dimaknai sebagai pembaharuan. Jadi makanya ada fikih-fikih baru ini kan termasuk aspek pembaharuannya ya, aspek harus dinamis. Nah, jadi Muhammadiyah itu harus dinamis dalam bergerak, dalam menentukan apapun. Ya makanya tasdid memiliki 2 makna itu kalau menurut manhaj tarjih. Oke. Kayak misalkan beberapa hari terakhir ini saya juga perhatikan di di negara-negara Eropa itu mengalami cuaca dengan suhu yang cukup panas, bahkan 40 sampai 42 derajat Celcius kalau siang itu. Diindikasi bahwa itu adalah problem krisis ekologi. Dan upaya produk fikih itu adalah sebagai bentuk tuntunan yang memiliki dimensi teologi, berarti ya. Punya aspek istilahnya bagaimana agama hadir sebagai solusi. Nah, itu. Iya. Agama hadir sebagai solusi. Yang problem itu kan pasti muncul terus ya. Problem itu pasti. Agama harus reaktif, harus bisa responsif. Dia harus bisa merespon permasalahan-permasalahan masyarakat. Nah, iya. Tapi